Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلم رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan Allah untuk bisa duduk di majelis ini dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni tafaqquh fiddin. Semoga hadirnya kita di majelis ini merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik kepada diri kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Wasilah terbesar untuk orang bisa paham agama adalah dengan belajar, duduk bersimpuh di majelis ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang di pertemuan yang kedua dari pengajian kita ini. Di pembahasan yang lalu sudah kita sampaikan mukadimah dari pengajian kita, dan sebagaimana direncanakan insyaallah taala kita akan membahas satu risalah singkat yang kita kasih judul Sampai Kapan Terus Begini. Pada asalnya terlahirnya risalah ini dari pengajian WhatsApp ya. Jadi saya ceritakan dulu kronologis ya sampai ditulisnya kitab ini, sampai diterbitkan. Jadi awalnya dulu di masa-masa awal pandemi, setahun lebih yang lalu, kalau tidak salah di bulan Maret atau di bulan April, sebagian teman-teman berinisiatif untuk membuat satu grup pengajian, grup WhatsApp, yang kemudian di situ kami diamanahi untuk mengisi pengajian di grup tersebut dengan rekaman durasi sekitar 7-10 menit. Jadi setiap hari ya kita sampaikan, karena kondisinya sedang pandemi gitu ya. Jadi lebih kita kepada pembahasan tentang motivasi ya, bagaimana kita tetap dalam kondisi yang sebaik-baiknya, bahkan terus lebih baik walaupun di masa-masa pandemi. Maka direkamlah setiap hari sekitar 7-10 menit. Dan kemudian ada beberapa teman-teman yang Masya Allah kreatif sekali. Jadi
kajian rekaman 7-10 menit itu ditafrik ya, dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian disebarkan, dibagikan. Dan setelah selesai pembahasan itu, kemudian ada yang memberikan masukan supaya dituangkan dalam bentuk tulisan, kemudian dikumpulkan, sehingga alhamdulillah dengan izin kudrat inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai terbitlah risalah yang ada di hadapan kita ini, tentu dengan segala keterbatasannya, karena aslinya memang ini bahasa ceramah ya. Bahasa ceramah yang kemudian dituangkan dalam tulisan. Jadi kalau nanti dilihat ada bahasa-bahasa yang kurang baku atau bahkan tidak baku, ya mohon dimaklumi begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kasih judul sampai kapan terus begini. Ini sesungguhnya pertanyaan ya. Pertanyaan yang seharusnya kita jawab ya pada diri kita masing-masing. Maksudnya apa ini ya? Sampai kapan terus begini? Jadi ini hanya sekedar judul begitu ya. Pada dasarnya pengajian majelis ilmu di masa Nabi itu tidak pakai judul, ya kan? Coba kalau kita lihat ya riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi bermajelis dengan para sahabatnya, ya sebetulnya tidak pakai judul begitu ya. Nabi memberikan mau'izah, memberikan nasihat, memberikan ta'lim, pelajaran kepada para sahabat. Ada yang memang direncanakan, dikhususkan, ada yang memang dadakan, namun semuanya dalam bingkai tafaqquh fiddin. Nah, dengan seiring berjalannya waktu untuk memancing ya daya tarik umat Islam supaya mau belajar, makanya pengajian-pengajian itu biasanya dikasih tema pembahasan. Ada yang dikasih judul dengan judul kitab yang dibahas, ada juga yang tematik dengan judul-judul tertentu. Jadi judul pengajian kita ini sampai kapan terus begini. Sesungguhnya pertanyaan ini dialamatkan untuk dua jenis kaum muslimin sekaligus, atau bahkan mungkin untuk orang-orang kafir, begitu ya. Intinya nasihat untuk manusia secara umum, nasihat untuk umat manusia. Pertama, tentu lebih ditujukan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang memang dari dulu sudah berupaya untuk menjadi orang soleh, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang sebaik-baiknya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan ini ditujukan kepada mereka, yakni orang-orang soleh. Sampai kapan Anda terus begini? Maksudnya dalam kesolehan yang sama. Ayo kita berubah, yang sudah soleh supaya lebih soleh lagi, yang sudah bertakwa supaya lebih meningkat lagi ketakwaannya. Karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengejar ketertinggalan kita. Banyak sekali hal-hal yang kita tertinggal dari salafun saleh. Kalau kita mau jujur kepada jiwa dan raga kita, walaupun memang kita betul-betul berazam, bertekad kuat, bahkan betul-betul yakin, mantap untuk mengikuti salafus saleh, sehingga kadang kalimat itu kita ikutkan di belakang nama kita, as-salafi atau as-sunni, al-athari, karena memang keinginan yang kuat kita untuk bisa meneladani generasi salafus saleh, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para jamaah, diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, kita masih jauh tertinggal dari kondisi salafun saleh dari segala lini kehidupan, terkhusus adalah dalam kebaikan-kebaikan agama. Kalau kita mau membandingkan salat malamnya kita dengan salat malamnya salafus saleh, itu masih terlalu jauh. Bainas sama'i was sumur. Jaraknya itu seperti langit dan sumur. Saking dalamnya, saking jauhnya. Kalau kita mau bandingkan bacaan Quran kita dengan bacaan Quran salafun saleh, ternyata kita masih jauh tertinggal.
Ada seorang salafun saleh bercerita, di sepertiga malam terakhir ketika beliau menuju ke Masjid Nabawi, maka tidak ada yang terdengar dari rumah-rumah kaum muslimin kecuali bacaan Al-Quranul Karim. Kalau kita zaman sekarang, para jamaah datang ke masjid sholat subuh, sebelum dikumandangkan azan kita sudah berjalan menuju ke masjid. Yang didengar dari rumah-rumah kaum muslimin apa? Yang didengar apa? Suara ngoroknya. Nah, itu salafun saleh. Ketika mau menuju ke Masjid Nabawi di sepertiga malam terakhir, yang terdengar dari rumah-rumah kaum muslimin bacaan Quran. Begitu interaksi mereka dengan Quran. Jadi kalau mau dibandingkan interaksi kita dengan Quran, antara kita dengan salafus saleh, masih jauh kita ketinggalan. Apalagi mau dibandingkan salat fardunya, masih jauh ketinggalan. Mau dibandingkan infak sedekahnya, masih jauh kita tertinggal dari mereka. Maka pertanyaan ini ditujukan kepada mereka yang memang sudah soleh, yang memang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo jangan begitu-begitu saja. Kemarin kita sudah singgung ya bagaimana salafun saleh mencontohkan keistiqomahan itu bukan sekedar di level yang sama, di level iman dan di level amal saleh yang sama, tapi bagaimana kita bisa istiqomah itu dalam peningkatan level kita di sisi Allah. Mau sampai kapan kita begini-begini saja di dalam iman, di dalam Islam dan juga kesolehan ketakwaan kita? Ayo rubah, lebih meningkat lagi, karena kita berpacu dengan waktu. Ya kita kejar-kejaran dengan usia, dengan nyawa kita. Maka ayo berubah. Jangan tunggu lama-lama. Sampai kapan kita terus begini? Yang kedua, pertanyaan ini tentu ditujukan kepada mereka, orang-orang yang salah. Orang-orang yang masih istiqomah di dalam kekufurannya. Orang-orang yang masih konsisten di dalam kebid'ahannya. Orang-orang yang masih gemar, masih hobi dengan dosa dan maksiatnya. Sampai kapan Anda terus begitu? Ayo rubah diri. Perbaiki diri kita. Rubah yang buruk pada diri kita supaya menjadi baik. Rubah yang baik pada diri kita supaya semakin lebih baik. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pertanyaan ini ditujukan kepada semua umat manusia, ya, baik yang sudah muslim, mukmin, saleh, bertakwa kepada Allah, ataupun mereka muslim yang belum menjadi orang yang bertakwa, atau bahkan orang-orang kafir, supaya mereka merubah diri mereka, supaya mereka meningkatkan kualitas diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu kurang lebih maksud dari judul pembahasan ini, dan nanti pembahasannya pun seputar itu. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya sebutkan di sini sedikit nasihat untuk pribadi, juga untuk siapa saja yang membaca dan mempelajari risalah ini. Mutiara hikmah sebelum melangkah. Kita harus selalu sadar bahwa amal saleh, ibadah, kebaikan yang kita lakukan itu butuh kepada syarat-syarat supaya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama tahu syarat amal itu diterima di sisi Allah apa? Dua ya. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba'us sunnah. Maka kami mengingatkan diri kami pribadi, juga siapapun yang membaca risalah ini, untuk selalu sadar tentang pentingnya keikhlasan dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita, dalam setiap desahan nafas kita, dalam jiwa dan raga sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat tentang ikhlas itu banyak sekali yang sering disampaikan oleh para ulama di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah
Dengan cara apa? Dengan cara ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, mereka tidak diperintah kecuali untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama Allah yang lurus. Lihat di sini Nabi SAW menyebutkan pondasi-pondasi dasar keimanan seseorang. Pertama adalah ibadah dengan penuh keikhlasan, kemudian menegakkan salat dan menunaikan zakat. Poin pertamanya adalah ibadah dengan ikhlas. Nuntut ilmu itu ibadah bukan? Jelas ibadah, bahkan ibadah yang agung. Jadi kalau kita sadar kita duduk-duduk di sini sedang ibadah, maka seharusnya kita memantaskan diri kita bagaimana sepantasnya orang yang beribadah kepada Allah. Maka adab-adab yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi ketika bermajelis ilmu itu sangat lengkap. Begitu ya. Karena kita sedang ibadah. Perhatikan ya kondisi hati kita. Jangan sampai kita ibadah niatnya salah. Jangan sampai kita itu menuntut ilmu agama tidak ikhlas. Karena ini berbahaya. Kita nanti jadi orang merugi. Ya, bahasa kasarnya capek gawe nggak kepake. Mati-matian kita ibadah, ketika tidak memperhatikan ibadah qalbiyahnya, maka na'udzubillah, itu akan sirna ketika kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ikhlas ini. Ya. Siapa yang tahu di antara kita yang ikhlas dan yang tidak? Siapa ikhwan? Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha menilai. Begitu ya. Untuk kemudian masing-masing kita yang tahu. Masing-masing kita yang tahu apakah kita ikhlas ataukah tidak. Gitu kan? Maka terus perbaiki diri. Kalau penilaian manusia tidak bisa, ya. Manusia hanya bisa menilai yang zahir saja, yang nampak saja. Itu pun tidak sembarangan, ya. Tidak boleh kita sembarangan nilai manusia. Bermudah-mudahan menjustifikasi manusia. Begitu kan? Maka yang hanya Maha tahu tentang diri kita, hakikat jati diri kita adalah Allah. Semakin mukhlis orang itu dalam beribadah, semakin tinggi kualitasnya di sisi Allah. Gitu ya. Dan tidak ada orang yang paling mukhlis di dalam beribadah kecuali Rasulullah. Tidak ada generasi terbaik dari umat manusia yang paling mukhlis di dalam beribadah kepada Allah kecuali para sahabat Nabi. Gitu kan? Pernah dengar hadis yang Nabi melarang kita mencaci maki sahabat, ya kan? La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, mengejek, mengolok-olok para sahabatku. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, demi Allah, seandainya ada di antara kalian infak emas segede gunung Uhud, itu tidak akan sebanding dengan infak satu mudnya sahabat. Satu mud itu segini. Wala nasifahu, bahkan tidak separohnya. Nasifahu berarti segininya. Kita infak emas segede gunung Uhud, kalau dirupiahkan berapa itu? Pernah lihat gunung Uhud, Pak? Itu lebarnya tuh 2 km kalau nggak salah. Panjangnya sekian kilometer. Tingginya kalau tidak salah 700 meteran di atas permukaan laut. Itu gunung Uhud. Batu semua kan? Itu kalau di kilo, di ton ada berapa ton. Nah kita infak emas segede gunung Uhud. Dibandingkan oleh Nabi dengan infaknya sahabat dengan satu mud segini. Atau bahkan separuh mud. Itu tidak sebanding kata Nabi. Tidak bisa menyamai. Kalau kita mau nilai zahirnya, seharusnya yang lebih gede pahalanya siapa? Orang yang infak emas segede gunung Uhud, ya kan? Kalau mau nilai-nilaian, gedenya amal. Dan nggak bisa dibandingkan begitu ya. Emas segede gunung Uhud dengan infak satu mud. Dan tidak disebutkan di situ mud emas atau mud apa. Sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini, itu yang dimaksud adalah mud makanan. Maksudnya sahabat infak satu mud berupa makanan. Jadi gandum diciduk dengan 2 telapak tangan begini. Atau beras kalau di kita.
Sebagian ulama menjelaskan begitu. Infak makanan maksudnya. Kita infak emas segede gunung Uhud, sahabat infak 1 mud makanan. Ternyata tidak sebanding. Apa rahasianya di situ? Apa Bu rahasianya? Kok bisa ya pahalanya gede gitu? Kira-kira apa? Ini yang sedang kita bahas. Kualitas ikhlas. Kualitas iman. Kemurnian niat. Kalau kata para ulama, li'annahum azhad minkum fid dunya. Karena sahabat itu lebih zuhud dari kalian terhadap dunia. Artinya, kalau mereka itu melakukan amal kebaikan, infak, sedekah, atau amal kebaikan apapun yang diajarkan dalam syariat, itu betul-betul khalis, murni, bersih hanya untuk Allah, hanya untuk kebahagiaan akhiratnya. Tidak ada campuran apapun. Nah, ini yang berat untuk ditiru sebetulnya. Kenapa? Karena di kita ini para jamaah selalu ada pengikutnya dalam setiap amal kebaikan itu. Selalu ada saja godaan untuk kita mengikutkan dunia di dalamnya. Begitu kan? Bermajelis taklim misalkan gitu. Sekalian jualan gitu kan. Ketemu customer, nanti janjian ya di taklim. Artinya ini kan diikutkan, walaupun tidak dilarang begitu. Cuman terkadang ya, atau mungkin bahkan sering, urusan dunia ini selalu ngikut, mempengaruhi. Seharusnya fokus 1 jam ya, mencatat faidah, mendengarkan taklim. Karena gara-gara ada yang diikutkan, akhirnya fokusnya bercabang. Si fulan cash apa kredit ya, mudah-mudahan cash gitu kan. Hayo aja itu yang diingat. Alhamdulillah 3 orang ini yang pesan sudah kebayang angka keuntungannya. Oh berarti saya untung 100.000 nih. Alhamdulillah, anak-anak belum punya uang jajan, ya sekarang saya dapat gitu. Terus ke situ terpengaruh kita dengan niatan-niatan yang diikutkan di situ. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi begitu para sahabat Nabi, betul-betul murni. Mereka lebih zuhud daripada kita terhadap dunia ini. Nah ini yang sesungguhnya harus kita upayakan dalam hidup ini. Bagaimana menjadi orang-orang yang mukhlis di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengingatkan kita semua. Apa kata Nabi? Dalam satu hadis yang masyhur, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini barometer manajemen amalan kolbu. Bagaimana kita selalu menghadirkan hati, menghadirkan niat dalam setiap kebaikan kita. Semakin banyak niat-niat saleh yang kita hadirkan dalam satu amalan, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan pahala sekadar dengan apa yang dia niatkan. Kalau ahli dunia, para jamaah, mereka punya satu kaidah, sekali mendayung 2-3 pulau atau bahkan 10-20 pulau terlampaui. Kan begitu ya? Itu kaidah paten ahli dunia. Ya, sekali berbisnis bisa punya keuntungan 1, 2 sampai 5 tahun ke depan. Gitu kan Pak? Saya punya teman Masya Allah punya produksi di rumahnya, bikin home industry begitu ya. Itu cerita, Ustaz kalau Ramadan saya itu godaannya besar. Kenapa Pak? Iya omset naik Ustaz. Maksudnya apa? Banyak pesanan. Karena ternyata produksi dia itu untuk bahan-bahan kue. Terus gimana Pak? Iya, saya itu kalau produksi Ustaz, memaksimalkan produksi di Ramadan, saya punya untung bisa untuk bekal setahun ke depan. Masya Allah Pak. Begitu kan? Jadi kalau dia maksimalkan itu Ramadan untuk produksi, untuk betul-betul marketing yang baik,
dia akan punya omset yang sangat besar, punya untung bisa untuk bekal 11 bulan ke depan. Ini kan luar biasa godaannya, begitu kan? Jadi kalau dia dapat untung selama Ramadan itu, kemudian setelah itu dia nggak ngapa-ngapain, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, masih bisa hidup, begitu ya bahasanya. Artinya dari keuntungan itu masih bisa 11 bulan ke depan dia bisa hidup tanpa harus susah payah bekerja lagi. Artinya kan ini untung yang besar. Jadi Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini kaidah ahli dunia dipakai itu. Nah sebetulnya Islam juga ngajarin kita seperti itu. Bagaimana sedikit waktu banyak pahala yang kita dapat. Caranya bagaimana? Manajemen hati kita, manage niat kita, supaya sekali kita melakukan satu amalan berlipat pahala kita dapatkan. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan terus belajar menuntut ilmu. Kenapa para ulama itu makomnya tinggi? Kenapa? Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Para ulama diumpamakan oleh Nabi SAW seperti bintang di atas langit sana. Kan begitu. Banyak sekali keutamaan ya para ulama. Makom mereka tinggi. Kenapa para jamaah? Kenapa para ulama itu makom mereka tinggi? Kenapa ikhwan? Karena masalah ini. Mereka itu cari pahala bukan di ibadah ritual saja. Mereka bisa cari pahala pada sesuatu yang oleh kebanyakan manusia tidak terbayang itu kok bisa jadi pahala. Paham maksudnya? Dengan kedalaman ilmu mereka. Ibu pernah naik motor hampir diserempet orang? Pernah, Bu? Apa yang terjadi pada diri kita ketika kita kondisinya seperti itu? Yang pertama refleks terucap dari lisan kita apa? Kebanyakan orang sumpah serapah. Kan begitu ya? Dasar orang gak pernah makan bangku sekolah. Gitu kan? Emang tidak ada yang pernah makan bangku sekolah ya? Gak tahu tata tertib lalu lintas. Ayo sumpah serapah. Sampai di rumah itu gak berhenti, cerita ke suaminya. Bi, tadi saya di jalan begini-begini. Dasar itu orang gak tahu diri, dasar orang gak tahu disiplin lalu lintas. Sumpah serapah. Tapi bagi orang beriman, bagi para orang-orang yang berambisi terhadap kehidupan akhirat, para pencari pahala, itu jadi modal untuk, jadi peluang untuk bisa dapat pahala, kan begitu. Kalau orang beriman Pak mendapatkan perlakuan seperti itu, atau dia mendapatkan kondisi seperti itu, yang refleks terucap dari lisannya apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Gitu kan? Astagfirullahaladzim. Kaget memang. Kalau mau ngikutin selera nafsu pengennya mencaci maki, atau kalau bisa kita kejar dia. Ya kan? Ya tidak Ibu? Ya. Begitu kan? Tapi kita punya iman. Orang beriman itu langsung keluar kalimat thayyibah. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Tidak hanya itu, bahkan dia doakan orang itu. Karena kita merasa dizolimi, dan doa orang yang terzolimi mustajab. Kita doakan semoga si fulan dapat hidayah taufik. Semoga si fulan jadi ahli sholat. Semoga si fulan jadi ulama besar. Ya kan? Pernah kayak gitu Pak? Coba praktekkan nanti ya. Kita merasa terzalimi, ya kemudian yang keluar itu ternyata kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa kebaikan. Mustajab tidak? Mustajab. Ustaz, enak banget orang kayak gitu didoakan. Loh, kalau kita mendoakan orang lain, bukankah ada malaikat yang mendoakan kita? Ingat nggak dengan hadis itu? Ibu, kalau kita mendoakan orang lain, bukankah ada malaikat yang mendoakan kita? Apabila kita mendoakan ya saudara kita bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya, dengan doa-doa kebaikan, maka qalal malakul muwakkal, malaikat yang ditugaskan
kemudian dia akan berkata, amin, semoga Allah mengijabah doamu, walaka bimithlin, dan semoga Allah memberikan juga apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Kan luar biasa, semoga si fulan jadi orang kaya dermawan. Ya kan? Kita yang mendoakan saudara kita yang menzalimi kita tadi, yang kita tahu belum tentu diijabah, begitu kan? Bisa jadi ada penghalang-penghalangnya. Tapi kita yang mendoakan kebaikan untuk saudara kita, yang doakan kita siapa? Malaikat. Malaikat itu kalau berdoa ditolak sama Allah apa tidak? Tidak akan ditolak. Mustajab. Nah, ini contoh kecil ya. Contoh kecil ya bagaimana makomnya para ulama. Mereka bisa mencari pahala pada sesuatu yang mungkin oleh kebanyakan manusia tidak pernah terfikir, terbayang itu bisa jadi pahala. Karena kedalaman ilmu mereka, karena kesungguhan mereka untuk mencari kebahagiaan di kehidupan akhirat. Begitu juga ketika menyikapi segala sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan dalam hidup ini. Pernah nggak kita dibuat pusing sama anak sendiri? Punya anak itu repot atau menyenangkan, Pak? Hah? Dua-duanya. Makin banyak anak itu makin bahagia atau makin ribet? Hah? Ibu-ibu, siapa yang paling banyak anaknya, ibu-ibu? Nanti dapat hadiah ya, tapi minta ke panitia. Orang tua itu ya disadari ataupun tidak, dibuat ribet, dibuat sibuk, kadang dibuat stres oleh anak-anaknya. Wajar para jamaah, begitu ya. Supaya kita sadar bagaimana susahnya orang tua kita mendidik, mengurus, memelihara kita. Ya. Kalau kita dibuat rudet sama anak kita, apa yang keluar dari lisan kita, Pak? Nah itu, kadang sebagian orang kan sumpah serapah. Kamu itu seperti abimu. Jadi yang jelek-jelek dilemparkan ke bapaknya. Mirip banget kamu itu sama abimu. Tapi yang baik-baik ya dialamatkan ke dirinya. Ih, pinternya anakku, kayak uminya, gitu ya. Dan begitu ya. Coba doakan, jadikan bahan muhasabah. Kenapa ya kita kok dibuat ribet sama anak-anak sendiri? Coba flashback ke belakang. Banyak loh Pak orang tua yang diperlakukan oleh anaknya, ternyata perlakuan anaknya itu dulu yang dia lakukan kepada orang tuanya. Persis banget. Banyak itu orang tua mengalami begitu. Cuman banyak yang gak sadar. Karena egonya dia gak sadar dengan itu. Padahal persis itu yang dia lakukan dulu kepada orang tuanya. Sekarang dia dapat dari anaknya sendiri. Nah kalau orang tua yang soleha, ketika dibuat ribet sama anaknya, dia akan muhasabah dulu. Ini kenapa saya diperlakukan begini sama anak saya? Apa yang salah pada diri saya? Baru dia telusuri. Ternyata dapat, oh iya, ini kelalaian saya. Ini dulu perbuatan yang saya lakukan ke orang tua saya. Akhirnya muncul apa? Istighfar, muncul tobat. Jadi sebelum melakukan perbaikan ke anak, dia sudah lebih dulu memperbaiki dirinya. Sehingga ketika dia nasihati, nasihatnya betul dari hati. Dan sesuatu yang bersumber dari hati akan menyentuh hati. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah yang begini-begini nih, yang harus kita pelajari. Semakin orang dalam ilmunya, semakin dia punya sikap-sikap yang seperti ini. Nah itulah manajemen kolbu, itulah niat, itulah keikhlasan, itulah amal-amal qalbiyah. Maka hadirkan banyak niat kebaikan di dalam diri kita dalam satu amalan kita. Kita hadir di sini niatnya apa Pak? Niatnya apa? Niat intinya apa? Kita datang ke sini. Tolabul ilmi. Ya, coba kita praktekkan hadis tadi itu. Setiap orang akan dapat pahala sekadar dengan apa yang dia niatkan. Coba hadirkan niat-niat kebaikan. Ya Allah, saya pengen mempererat tali persaudaraan dengan saudara-saudara saya sesama muslim.
Ya Allah, saya datang ke Masjid At-Tin. Selain tafakuh fiddin, saya ingin ya mendapatkan keberkahan majlis, mendapatkan pahala iktikaf di masjid. Boleh nggak kita niat iktikaf 1 jam 2 jam? Boleh. Nah, coba hadirkan yang begitu tuh. Semakin banyak kita hadirkan niat-niat saleh, maka berlaku hadis ini. Setiap orang akan dapat pahala sekadar dengan apa yang dia niatkan. Ya Allah, saya datang ke masjid itu saya juga pengen zikir. Karena ternyata Nabi nyontohin kita, memberikan contoh kepada kita. Ya, dalam satu majelis zikir Nabi pernah dihitung sampai 100 kali oleh sahabat. Kunna na'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menghitung di majelisnya Nabi satu lafaz zikir, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kami menghitung dari lisan Nabi kalimat ini keluar sampai 100 kali di satu majelis. Artinya apa? Banyak amalan yang diikutkan di satu amalan. Ini yang disebut oleh ahli dunia sekali mendayung 1-2 pulau terlampaui. Sekali kita berjalan ke masjid ini untuk thalabul ilmi, ya, beragam macam amal soleh bisa kita kerjakan. Begitu kan? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Itu hikmah, itu manfaat, maslahat kalau kita itu belajar, kalau kita itu menuntut ilmu agama. Banyak orang ngertinya cari pahala itu kan di ibadah ritual saja, ya kan? Hanya ngandalkan sholatnya saja, padahal terbatas banget sholat itu. Yang wajib cuma 5 kali. Banyak orang mengandalkan pahala itu nunggu Ramadan saja, gitu kan? Loh, terus sisanya dikemanain? Bukankah dari semenjak kita tidur sampai kita tidur kembali, di situ semuanya ladang pahala, ya kan? Kalau kita ngerti ilmunya. Ya, di pagi hari seperti ini para jamaah, mungkin di antara kita ada yang sudah puluhan amal kebaikan sudah dikerjakannya. Dan di pagi hari seperti saat ini mungkin ada sebagian orang 1 kebaikan pun belum dia kerjakan. Kira-kira di hari Sabtu seperti ini, weekend, gitu kan? Ada nggak orang masih tidur sampai jam segini? Mungkin ada, mumpung weekend gitu ya. Dia bergadang di malam Sabtu, baru tidur jam 2 pagi, setelah itu tidur. Subuh bablas, begitu ya. Qobliyah subuh tidak ada. Jam segini masih ngorok di tempat tidurnya. Berarti belum ada satupun kebaikan yang dia kerjakan. Di sisi yang lain orang-orang soleh di jam 10 seperti saat ini, menjelang jam 10 seperti saat ini, sudah puluhan kebaikan dia kerjakan. Bahkan mungkin sudah ratusan kebaikan dia kerjakan. Nah, ini yang disebut barokatul umur. Keberkahan umur itu. Syekhul Islam menjelaskan umur kita itu berkah, maksudnya apa? Keberkahan umur itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan banyak kebaikan dan mendapatkan banyak pahala dalam waktu yang singkat, yang itu tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Itu berkah umur. Ada yang kenal Imam Nawawi? Kenal? Pernah ketemu? Ya. Imam Nawawi itu usianya berapa? Meninggalnya 4. Sebagian mengatakan 45, sebagian mengatakan 42, 43. Artinya di usia yang sangat muda sekali. Puncak masa muda itu usia kepala 4. Beliau wafat di usia itu tanpa pernah menikah sebelumnya. Jadi sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan nikmatnya wanita. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang sibuk dengan ilmu, dengan ibadah, dengan dakwah. Itu Imam Nawawi. Taib. Usianya memang pendek, tapi ternyata hakikatnya usianya panjang. Kenapa panjang? Karena berkah. Sampai detik ini, bahkan mungkin sampai kiamat, hampir di setiap masjid diajarkan kitab-kitabnya Imam An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin, ada Arba'in An-Nawawiyah. Antum juga belajar kan? Kitab Arba'in Nawawiyah, kitab Riyadhus Shalihin. Dan setiap kali kaum muslimin mempelajarinya, pasti mendoakan Imam Nawawi.
Karena begitu adabnya. Kalau kita ngajarin satu kitab, ya, karya para ulama, sebelum disampaikan itu kita doakan dulu. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baru kita sebutkan apa yang beliau jelaskan di dalam kitabnya. Berkata muallif al-imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya. Lihat, tiap hari orang mendoakan rahmat untuk Imam Nawawi. Namanya selalu disebut oleh umat Islam. Selalu didoakan, selalu dipuji-puji. Kira-kira pahalanya ngalir enggak untuk beliau? Ngalir. Berarti seolah-olah usianya panjang, padahal ratusan tahun lalu meninggal dunia. Nah, itu berkahnya usia. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu semua dengan manajemen hati. Ya, dengan ilmu syar'i, kedalaman ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan menjadikan dia semakin berpeluang besar mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah. Kalau urusan dunia bisa seperti itu, Pak. Orang kalau sudah punya kualitas, nggak kerja saja dia dibayar, kan begitu, ya kan? Bapak bisa tanda tangan. Tanda tangan kita kalau dibandingkan dengan tanda tangan presiden, beda nggak? Beda enggak? Beda. Walaupun ukiran tanda tangan kita lebih rapi, lebih mantap daripada tanda tangan presiden. Kalau kita tanda tangan enggak dihargai sama orang. Tapi kalau tanda tangan pejabat luar biasa. Sekali tanda tangan bisa ngalir berapa itu kan? Nah, kalau urusan dunia itu bisa terjadi kayak gitu. Maka lebih-lebih lagi untuk urusan agama. Kalau orang itu punya kualitas di sisi Allah, sederhana mungkin amalnya, tapi karena dia punya kualitas di sisi Allah, maka pahalanya menjadi besar. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi hadirkan niat-niat yang saleh dalam satu amalan yang kita kerjakan. Insya Allah kita dapat pahala yang sangat besar. Kemudian di sini kita nukilkan dari Atha bin Sa'ib. Beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, alladzi la turidu an yahmadaka alaihi ahadun illallah. Al-amalu salih alladzi la turidu an yahmadaka alaihi ahadun illallah. Amal saleh itu adalah amalan yang engkau tidak ingin ada seorang pun memujimu karenanya kecuali Allah. Ini mohon maaf ya. Manusia itu cenderung senang dipuji-puji. Ibu, kalau dipuji sama suami senang tidak? Oh, senang, Masya Allah. Tidak ada wanita seperti dirimu di muka bumi ini, gitu ya. Oh, itu terbang hidungnya, ya. Perasaan tidak napak bumi, begitu ya. Manusia itu cenderung senang dipuji, maka hati-hati ini. Ternyata amal soleh itu adalah amalan yang kita tidak senang manusia memujinya kecuali Allah. Artinya apa? Memang fokusnya ke Allah. Yang penting Allah senang, yang penting Allah ridho, yang penting Allah cinta, yang penting Allah memuji kita. Tidak peduli manusia di muka bumi ini seluruhnya mencaci maki kita, menghardik kita, menjatuhkan kita. Yang penting jangan sampai Allah yang seperti itu. Ini ikhlas. Dan ini berat, tidak mudah, ikhwan. Ya. Berjuang untuk menjadi orang mukhlis itu, ini perjuangan yang sesungguh-sungguhnya. Berat, karena kita sering diwaswasi oleh syaitan dan kita punya hawa nafsu untuk selalu dinilai sama orang, dianggap sama orang. Dan ini kalau sudah seperti itu, biasanya rusak amal kita. Satu komunitas ta'awun dalam kebaikan tuh kalau sudah ada orang modelnya seperti ini, Pak, biasanya rusak. Satu kumpulan pengurus DKM, kalau ada orang modelnya sudah seperti itu biasanya rusak. Merasa tidak dianggap, merasa tidak dinilai, sudah selesai itu. Biasanya ribut. Dan itu sesungguhnya menunjukkan kualitas. Kita ini ngapain sih bersinergi dalam kebaikan? Untuk apa? Bukankah untuk Allah? Untuk bekal akhirat kita? Terus kenapa kok gampang baperan? Ya. Orang niatnya apa? Orang berkatanya apa? Dia tafsirannya aneh-aneh begitu.
kemudian prasangkanya begitu liar. Ini tidak boleh seperti itu. Ikhlaskan, segala sesuatu harus ikhlas karena Allah. Banyak orang di satu kumpulan ta'awun, ya, ketika sudah ada yang modelnya seperti ini, merasa tidak dinilai, merasa tidak dianggap, merasa perannya dimentahkan, akhirnya sudah balik kanan, mundur dia, dan tidak harmonis lagi hubungannya. Jadi memang berat ikhlas itu para jamaah. Semoga Allah memberikan rezeki ikhlas kepada kita semua. Karena dengan keikhlasan ini segala sesuatu akan menjadi ringan bagi kita. Dunia ini terlalu ringan bagi kita, bagi orang-orang yang ikhlas. Demikian pula agama ini menjadi ringan dirasa oleh orang-orang yang ikhlas. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini juga kami mengingatkan kalamnya Imam Ibnul Jauzi. Ini motivasi untuk belajar saja ya. Beliau katakan ketika memberikan wasiat kepada para pencari ilmu. Apa beliau katakan? Liyakun 'alaika makanun fi baitika takhlu fihi. Hendaknya engkau memiliki tempat atau ruangan khusus di rumahmu untuk apa? Berkhalwat di dalamnya, menyendiri di dalamnya. Tapi bukan untuk tidur ya. Ini motivasi belajar, bukan motivasi tidur. Wa tuhadits sutura kutubika wa tajri fi halabati fikrika. Di tempat yang khusus tadi, di ruangan yang nyaman, kamu bisa di situ membaca lembaran-lembaran buku pelajaranmu dan menikmati betapa indahnya petualangan pikiranmu. Jadi para jamaah, proses tafakuh fiddin, tolabul ilmi itu memiliki keasikan tersendiri. Kalau orang sudah merasakan lezatnya menuntut ilmu syar'i, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dia mendapatkan surga dunia di situ. Lezat, menuntut ilmu itu lezat. Ya. Maka Imam Ibnul Jauzi ini memberikan motivasi. Coba punya satu ruangan khusus di rumah kita. Semoga Allah memberikan rezeki yang berkah kepada kita. Ibu-ibu kalau desain rumah itu desain yang terbaik begitu ya. Karena salah satu tanda kebahagiaan di dunia kata Nabi adalah liyasa'ka baituk ya. Kita merasa nyaman dengan rumah yang lapang. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Desain sebaik-baiknya, ya, punya ruang tamu khusus, gitu ya, sehingga ketika ada tamu itu bisa nyaman, tamu perempuan di sebelah sini, tamu laki-laki di sini. Kalau ada yang mau nginap, kita sediakan kamar khusus tamu, gitu kan, desain seperti hotel bintang 5, begitu kan? Amin, gitu ibu. Amin, gitu ya. Nah itu. Kemudian punya perpustakaan pribadi. Coba lihat rumahnya para masyayikh. Luar biasa Pak. Ada syekh siapa yang di Saudi itu punya perpustakaan pribadi di dalam rumahnya. Mungkin 2 kali lebar masjid ini. 2 kalinya masjid ini. Itu baru perpusnya saja. Lengkap dengan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, ratusan ribu judul kitab. Itu para masyayikh, para ulama begitu. Punya ruangan khusus untuk belajar. Ustaz, saya rumahnya tipe 36. Di situ tidur, di situ masak, di situ makan, di situ bermain. Alhamdulillah tetap disyukuri. Kalau rumah kita kurang nyaman untuk belajar, rajin-rajin ke masjid, gitu ya. Masjid Atin terbuka 24 jam enggak, Pak? Terbuka. Alhamdulillah. Ya, terbuka 24 jam. Ya, tempatnya rapi, bersih, ber-AC, masya Allah, keramiknya nyaman. Kita baca di sini. Nah, saya usulkan kalau nanti diberi kemudahan oleh Allah, dilebarkan masjid, coba bikin ruangan khusus perpustakaan masjid, gitu ya. Sehingga nanti jamaah yang betul-betul pengen fokus belajar bisa menggunakan fasilitas. Kita sebagai DKM yang menyediakannya dapat aliran pahalanya. Walaupun mungkin kitanya mohon maaf rada jarang baca gitu ya. Tapi setiap orang yang baca di situ dapat faidah ilmu dari apa yang dia baca, kita dapat aliran pahalanya. Itu kaidah tadi gitu ya. Kita bisa kita itu sesungguhnya berlomba, berpacu ya dalam masalah pahala dengan siapapun. Begitu para jamaah. Dan itu semua ada aturan ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya luar biasa.
Ustadz saya itu bukan ustadz, bukan ustadzah, tapi pengen punya pahala seperti ustadz. Gampang caranya. Fasilitasi ustadz. Paham maksudnya? Sumbang yayasannya. Infakkan harta kita untuk pesantrennya. Ustadz itu Pak repot ngurus santri gitu ya. Makanya pahalanya besar. Kita yang bukan ustadz bisa enggak bersaing pahala dengan ustadz kita? Bisa. Caranya kita apa? Fasilitasi. Bangun pesantrennya, ya. Kemudian infakkan sebagian harta kita untuk pesantrennya. Mereka berjuang di lapangan, mungkin para muhsininnya ongkang-ongkangan saja dengan istri anak-anaknya di rumah santai-santai. Pahalanya sama dapat enggak? Sama. Karena berjalannya dakwah, berjalannya pesantren tersebut dengan wasilah harta dari para muhsinin. Makanya saya anjurkan kepada jamaah, coba ustadz-ustadz kita yang di pedalaman gitu ya, yang berjuang mati-matian untuk datang ke tempat dakwah itu luar biasa, memakan waktu berjam-jam. Coba fasilitasi ustadz-ustadz kita kayak gitu. Kalau ustadz-ustadz di Balikpapan, alhamdulillah, masya Allah gitu ya. Ustadz-ustadz di pedalaman coba perhatikan. Mereka bisa mengislamkan orang-orang kafir. Pahalanya besar Pak. Kita fasilitasi. Dia nggak punya motor, kasih motor. Dia nggak punya pekerjaan, padahal anaknya banyak. Biasanya kan ustadz anaknya banyak-banyak ya. Anaknya banyak, sedangkan dia bisnis nggak ada waktu, usaha nggak ada waktu. Kita fasilitasi supaya kita dapat pahala yang sama dengannya. Ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Kita bisa bersaing dalam masalah pahala sesuai dengan kapasitas yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya hendaknya di satu ruangan di rumah kita coba ya sediakan satu ruangan khusus untuk kita bisa belajar dengan baik. Atau kalau tidak ya gunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh saudara-saudara kita sesama muslim untuk kita belajar. Nah supaya kita bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Berikutnya para jamaah, ini juga masih motivasi untuk belajar. Bagaimana kita banyak murojaah pelajaran-pelajaran yang ada. Dinukil dari kitab Tabaqat Al-Khawas karya Asy-Syarji disebutkan bahwasanya annahu ata 'ala sahih marratan qira'atan wa iqra'an. Annahu ata 'ala sahih ya 280 marratan qira'atan wa iqra'an wa isma'an. Asy-Syarji pernah mengkaji tuntas Sahih Al-Bukhari sebanyak 280 kali. Tahu Sahih Bukhari Pak? Tebalnya seperti mushaf terjemah itu. Tebal Sahih Bukhari. Kalau cetakan dulu bisa 2 jilid, bisa 3 jilid. Cetakan sekarang 1 jilid saja, tapi tebal segini. Itu Sahih Bukhari. Nah ini Masya Allah ulama zaman dahulu sampai menghatamkan Sahih Bukhari itu sebanyak 280 kali. Isinya membaca. 280 kali itu membaca, mengajarkan, memperdengarkannya. Di antara kita mungkin Arba'in Nawawi saja ada yang belum hatam, begitu ya. Boro-boro belajarnya, bacanya saja kadang belum hatam. Arba'in Nawawi yang cuma 42 hadis itu. Nah ini Sahih Bukhari, ribuan hadis. Ya. Masya Allah para jamaah. Itulah kesungguhan para ulama di dalam menuntut ilmu. Sahih Bukhari dihatamkan sampai 280 kali. Kemudian dikatakan inna qiraat kitabin wahid anfa' min qiraat salasati kutubin fil mawdu' nafsahu. Sesungguhnya membaca satu buku sebanyak 3 kali itu lebih bermanfaat daripada membaca 3 buku dengan sekali baca. Paham maksudnya? Satu buku berulang kali itu lebih baik daripada 3 buku selesai tapi sekali saja. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah motivasi buat kita semua. Bagaimana kita belajar itu jangan begitu-begitu saja. Sampai kapan kita terus begitu dalam belajar? Coba tingkatkan lagi sebagaimana apa yang dicontohkan oleh para ulama kita. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah nanti di kesempatan berikutnya kita mulai masuk di pembahasan pendahuluan. Taib.
Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi tambahan iman dan juga amal soleh kita semua.